Hai. Bentar. Ini kayaknya orang udah dicukur deh rambutnya. Terus kenapa dong jadi model gua? Nah, tuh kan bener udah dicukur. Iya, jadi teman-teman, customer gua kali ini memang dia habis cukur di barbershop lain. Nah, dia ngerasa masih belum pas. Nah, kali ini gue pengen nyukurin rambut customer yang udah dicukur. Gimana tuh? Simak aja, let's go. Nah, bener kan? Iya, jadi ceritanya customer gua kali ini kemarin habis cukur di barbershop lain, tapi dia ngerasa masih belum pas karena dia sadar rambut dia ikal dan dia merasa rambut atasnya, bagian atasnya masih ikal. Dan sebenarnya untuk bagian samping dan belakangnya dia tuh nggak mau terlalu tipis banget, tapi tetap kali ini dia belum ngerasa pas karena ya pokoknya nggak pas aja deh intinya. Jadi kali ini gue nyukurin rambut customer gue yang udah cukur sebenarnya di barbershop lain. Jadi gini teman-teman, gue nggak bisa bilang ini salah potong ya, karena ketidakpuasan customer itu belum tentu salah potong. Bisa jadi disebabkan karena kurangnya komunikasi di awal waktu perencanaan model rambutnya. Nah, faktornya macam-macam. Salah satunya bisa jadi customer tuh sulit untuk mengungkapkan apa yang dia pengen. Oh, gue tuh pengen potong model ini loh, tapi gimana ya cara gue ngungkapinnya? Biasanya kayak gitu salah satunya. Terus yang kedua, tukang cukurnya belum begitu mahir untuk memahami kemauan atau selera, cara mencari tahu selera customer atau cara mengobservasi rambut customer. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kali ini gue potong pun nggak menjelaskan ke dia, oh bro lo gagal ya potongnya. Nggak kayak gitu. Padahal gue bisa bilang, wah lo salah potong nih, barbershop sebelum lo kacau nih, nggak bisa nih. Tapi gue nggak ungkapin kayak gitu ya, karena gue merasa barber yang sebelumnya bisa jadi memang belum atau nggak menangkap apa yang dia mau, alhasil jadinya kayak gini. Atau bisa jadi customer gue bingung cara menyampaikan keinginan gaya rambutnya. Jadi sampai saat ini kalau ada yang gagal potong di barbershop, gue nggak menjudge tukang cukur sebelumnya itu salah potong, karena gue ngerasa gue sendiri tukang cukur. Jadi gue nggak bisa menjelekan tukang cukur yang lain. Jadi gue sarankan buat kalian yang tukang cukur jangan melakukan hal tersebut ya, karena gue pernah ngalamin di fase dimana gue salah potong dan customernya marah-marah. Iya, gue pernah merasakan fase tersebut dan itu menjadi pembelajaran gue yang sangat berharga. Jadi pengalaman gue dan memacu gue untuk terus belajar supaya gue bisa memahami apa kemauan customer. Nah, jadi kayak gitu ya. Buat teman-teman tukang cukur yang menyimak ini, kalau lo dapet customer kayak gini yang dia gagal di barbershop lain dan dia minta betulin sama lo nggak perlu ngejelekin tukang cukur dia yang sebelumnya yang gagal motong tersebut. Lo cukup jelaskan aja, oh ini sebenarnya kalau kayak gini. Lo nggak perlu mengungkit-ngungkit kekurangan tukang cukur yang sebelumnya. Oke? Sepakat ya, setuju ya, karena ya dia sesama juga tukang cukur. Oke, jadi rencananya sebenarnya customer gua kali ini dia nggak suka pendek, samping dan belakangnya nggak mau tipis. Jadi tapi jadi gini, kesimpulannya adalah dia nggak mau pendek tapi rambutnya ikal. Nah, gue terangkan, bro, rambut yang ikal itu semakin panjang akan semakin ikal. Jadi kalau lo nggak mau terlalu pendek, oke, kita rapiin tapi nggak terlalu pendek. Jadi tetap nanti bagian atasnya tetap ada modelnya. Jadi gini teman-teman, dia tadinya bilang ke gue pengen bervolume, bertekstur, tapi di cropnya nggak usah rata-rata bang, kurang lebih kayak gitu dia nyampein ke gue. Oke, jadi
Gue hanya merapikan sedikit bagian atas supaya kiri dan kanan sama panjang, dan mengurangi rambut dia yang ikal. Dan bagian sampingnya gue buat sedikit gradasi, yang pasti nggak sampai habis, karena gue tahu customer gue kali ini memang nggak mau terlalu tipis apalagi sampai habis. Ya kuncinya patokannya adalah dia pengen tetap cambangnya kelihatan, teman-teman. Nah jadi bagian cambangnya nanti gue pakai guard nomor setengah. Nah bagian belakangnya gue buat gradasi kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, thank you banget buat kalian yang masih nonton video ini sampai di sini, yang masih menyimak, terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua. Ya, gua nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe. Ya terserah lo mau like, mau subscribe, mau yang penting lo udah stay sampai di sini. Gua thank you banget, makasih banyak. Dan buat yang support, terutama buat penonton-penonton setia gue, hai, ini sapa gue buat kalian. Terima kasih banyak sudah support gue sampai di sini. Oke, jadi gitu ya tadi ya yang gue sampaikan, bahwa ya benar dia memang gagal motong di barbershop sebelumnya, tapi di sini gue tidak mengungkit-ungkit kesalahan tukang cukur dia sebelumnya, karena gue nggak tahu kayak gimana sesungguhnya yang terjadi. Bisa jadi dia cara nyampeinnya nggak jelas, dan tukang cukur yang dia potong pun bingung, atau dia terkesan yang kayak khawatir kependekan, jadi tukang cukur yang sebelumnya pun jadi ragu-ragu buat motongnya, makanya jadinya yang kayak sebelum gue potong tadi. Nah kali ini ya udah, karena dia tadi mintanya supaya bisa bervolume tapi depannya di crop, alhasil bagian atas cuman gue potong sedikit, dan bagian samping dan belakang gue buat taper, teman-teman. Tapi bagian samping tapernya pun nggak terlalu habis ya. Contohnya kali ini bagian cambangnya gue pakai nomor setengah aja, supaya apa? Supaya cambangnya masih tetap kelihatan, nggak sampai habis, dan nanti akan gue pertegas dengan razor. Jadi gue kerok bagian sampingnya supaya cambangnya lebih tegas lagi. Nah kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi inget ya pesan gue ya, lo nggak perlu ngejelekin tukang cukur yang sumpamanya ada customer yang datang ke lo yang dia gagal motong, dan lo nggak perlu ngejelekin tukang cukur yang sebelumnya, walaupun itu kesempatan empuk banget buat lo mengambil hati customer lo itu. Tinggal lo jelek-jelekin aja tukang cukur yang gagal motong, dan lo dapet poin dari customer lo. Tapi gue sarankan jangan pakai cara itu. Oke? Karena apa? Ya karena dia sama-sama tukang cukur juga, dan gue menyadari gue pernah di fase itu, fase dimana pengalaman gue, keterampilan gue, atau skill gue belum memadai. Artinya gue pun pernah merasakan gagal nyukur, gue pernah dimaki-maki customer, gue pernah diomelin mamanya, neneknya, bapaknya, bokapnya. Iya, gue pernah mengalami itu, dan semua itu gue jadikan pembelajaran, dan gue jadikan pemacu gue, semangat gue untuk terus belajar dan berkembang untuk memahami apa sih sebenarnya kemauan customer itu. Oke, kira-kira paham lah ya apa yang gue maksud. Dan ya gue nggak terlalu jelasin kayak gimana cara gue potongnya ya. Pokoknya gue yakin yang nonton ini pasti paham kayak gimana langkah-langkah gue tadi motongnya. Ya iya, karena ya cukup lo ngeliat aja lo pasti paham lah ya. Oke. Dan akhirnya selesai juga. Gua betulin potongan rambut customer gua yang
gagal motong sebelumnya. Dan kali ini gue buat bagian atasnya bertekstur dan bervolume, dan ada kesan cropnya walaupun di situ nggak gue terlalu bikin rata. Terus bagian samping dan belakangnya gue buat taper. Oke. Thank you banget ya udah nonton, dan gue Didi pakai IE bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Ya mohon ambil baiknya aja, buang yang buruk. Kalau memang pendapat gue itu benar silahkan ambil, tapi kalau ada yang salah mohon dikoreksi dan ditambahi. Gue tunggu pertanyaan, komentar, saran dan kritik kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya, and bye.